生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 396 Tim Naga. Saya. Setelah menyelesaikan pukulan ini, Chair kehilangan 6 inderanya, dan seluruh tubuhnya tetap sebagai bagian integral dari alam bahkan saat diangkut oleh Long Haon ke Menara Keabadian. Kali ini, hilangnya inderanya bukan karena efek samping dari kompor spiritual samsara. Setelah menggabungkan 3 tungku spiritual, Chair sudah bisa menggunakan kompor spiritual samsara sekali tanpa menderita serangan balik, dan setelah penggunaan ini, dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu untuk menghindari efek samping saat dia menggunakannya lagi. Tentu saja, jika dia ingin mengerahkan lebih banyak kekuatan kompor spiritual samsara dengan menggunakannya beberapa kali berturut-turut, itu masih akan menyebabkan reaksi yang sama seperti sebelumnya. Keadaan khususnya berlangsung selama 3 hari 3 malam, setelah perubahan auranya tenang dan kekhawatiran Long Haon ini menetap. Dia tahu bahwa Chair pasti tenggelam dalam keadaan yang komprehensif. Sementara anggota lain dari pasukan perburuan iblis beristirahat dan mengatur ulang di bagian tim, seluruh kota Mayor Jacques terperangkap dalam keadaan hingar-bingar. Serangan mendadak dari pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 dan pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64, dan keberhasilan mereka dalam membunuh pasukan penghilang pemburu iblis membawa kejutan besar bagi kelompok iblis yang tinggal di kota. Setan tidak idiot, bagi mereka yang masih digerebek oleh pasukan pemburu iblis setelah mencari sekian lama, apa artinya? Itu berarti bahwa aliansi kuil harus memiliki tempat persembunyian di sekitarnya. Dengan momentum itu, pencarian bawah tanah kedua dilakukan secara menyeluruh di Jacques City, dan 6 regu penghilang pemburu iblis berkumpul lagi di kota. Beruang setan, satu-satunya yang selamat dari regu penghilang pemburu setan bintang tim, marah, dan mencari bahkan 1 meter di bawah tanah. Seluruh klan Jacques dimobilisasi oleh bencana yang terjadi di provinsi Jacques ini. Situasi di luar sangat tegang, sampai-sampai berita yang disampaikan ke bagian tim pun semakin jarang. Namun, Tian Qing tidak khawatir. Mengingat seberapa besar bagian tim dari aliansi kuil, mencapai kedalaman 10 meter, dan mengingat penghalang khusus mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik terbaik dari langkah ke-9 tidak akan dapat menemukan lokasinya saat mengerahkan kekuatan mentalnya untuk mencari mereka. Adapun menggali sedalam 1 meter, apakah mereka benar-benar akan menemukan tempat itu? Pasukan perburuan iblis tidak pernah kekurangan kesabaran. Setelah pencapaian membunuh skuad Demon Hunter Remover, bahkan tinggal di sana selama beberapa bulan akan sangat biasa bagi mereka. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Langit kota Jacques. Ah Bao memiliki ekspresi muram, berdiri di sebuah ruangan yang diatur oleh Jacques Demons. Dia melihat keluar jendela. Di belakangnya, 9 pembangkit tenaga iblis berdiri dengan tenang. Yu Ye termasuk di antara 9 iblis ini, tetapi tidak ada jejak Leng Xiao. Meskipun menjadi putra kaisar Dewa Iblis, di antara penghilang pemburu iblis, Ah Bao tidak memiliki hak istimewa. Tim yang dia perintahkan hanyalah regu penghilang pemburu iblis tipe tim naga biasa. Kecuali fakta bahwa dia sudah di langkah ke-8 budidaya sementara Yu Ye hanya mencapai langkah ke-6 budidaya, anggota lain semua di langkah ke-7. Pengalaman di surga ilusi membuat Ah Bao sangat malu dan terhina. Dia membuat janji untuk membunuh manusia yang mempermalukannya, sebelum mengambil Yu Ye sebagai istrinya. Karena itu, dia meminta untuk memimpin pasukan penghilang pemburu iblis bahkan dengan kedudukannya sebagai pangeran iblis, dan memimpin timnya untuk mencari jejak Long Haon dan rekan-rekannya secara menyeluruh. Ah Bao benar-benar yakin bahwa Long Haon adalah pemburu iblis, dan kapten pasukan pemburu iblis. Selama ini masalahnya, dia pasti harus datang ke wilayah iblis di beberapa titik. Untuk alasan ini, dia telah menunggu kesempatan dan berita.
Ketika dia mengetahui tentang serangan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Major Jacques City, dan terutama menerima laporan tentang sosok emas di medan perang, dia yakin bahwa sosok emas ini kemungkinan besar adalah Long Haon. Inilah yang membuatnya membawa timnya sendiri dan menunggu selama 10 hari. Meskipun di permukaan, Ah Bao tampaknya tidak memiliki hak istimewa, siapa di antara kelompok ini yang tidak akan mengetahui statusnya sebagai putra mahkota iblis? Terlebih lagi, bahkan pada langkah ke-8, pemimpin tim lain dari pasukan penghilang pemburu iblis mana yang bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, setelah kedatangannya di sini, seluruh kota Mayor Jacques berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Pencarian kedua sudah berakhir, dan masih belum ada petunjuk. Tampaknya kedua pasukan perburuan iblis itu telah menghilang dari muka bumi sejak saat itu. Saudara Bao, pencarian sudah berakhir. Pemburu iblis itu seharusnya sudah meninggalkan area itu. Menurut saya, kita tidak boleh terus-menerus membuang-buang waktu di sini. Yuye berkata dengan suara rendah kepada Ah Bao dari belakang. Ah Bao menggelengkan kepalanya, ekspresi wajahnya terlihat dingin dan tegas. Tidak, aku yakin mereka masih di Major Jacques City. Hanya saja kita tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Selama beberapa hari terakhir, saya dengan hati-hati bertanya beberapa kali, dan mengetahui bahwa sinyal darurat diluncurkan tepat waktu oleh beruang iblis, dan bahwa 2 regu penghilang pemburu iblis terdekat membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk datang membantu mereka. Dan saat tiba, regu-regu itu memiliki gambaran yang bagus tentang situasi dari langit. Jadi jika pemburu iblis itu melarikan diri di darat, mereka pasti telah menemukan beberapa jejak. Namun, pemburu iblis baru saja menghilang, namun tidak ada yang melihat mereka melarikan diri. Menurut intelijen kami, kemungkinan besar ada bagian tim dari aliansi kuil di suatu tempat di Major Jacques City, dan mereka harus disembunyikan di sana. Saya kira mereka sedang menunggu kita untuk mengendurkan kewaspadaan kita untuk melarikan diri atau terus menyerang. Tetapi jika mereka ingin memiliki pertempuran kesabaran, saya tidak pernah kekurangan dalam hal itu. Saya sudah menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan, dan tidak percaya bahwa dia masih bisa melarikan diri dari saya kali ini. Saya pribadi akan membunuhnya, sebelum memberikan Anda hatinya sebagai hadiah pernikahan. Sama seperti pembangkit tenaga manusia mengumpulkan kristal iblis, iblis suka mengambil jantung pembangkit tenaga manusia sebagai rampasan perang. Bagi mereka, hati manusia yang secara tidak langsung dilembabkan oleh rongga-rongga spiritual adalah hadiah yang sangat bagus. Ah Bao tidak menyadari bahwa setelah dia mengatakan ini, mata Yuye memancarkan jejak kebencian. Mereka hanya disembunyikan dengan sangat baik dan sangat cepat. Yuye tidak mengikuti masalah ini lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa ketika Ah Bao benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa mengubah pikirannya. Di antara generasi iblis muda, Ah Bao tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, dia tidak sama dengan naga iblis lainnya. Kekuatannya diperoleh melalui usahanya sendiri, sedikit demi sedikit. Pada saat kelahirannya, dia tidak berbeda dengan bayi manusia yang lemah. Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap penerus Kaisar Dewa Iblis yang memiliki garis keturunan. Hanya dengan cara ini mereka bisa meroket dalam kekuatan setelah menembus ke langkah ke-9, menjadi anggota terhormat dari generasi iblis mereka. Namun, kecemerlangan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis membuat Ah Bao rentan terhadap kelemahan yang belum dilihat sebagai titik lemah oleh orang lain. Itu adalah harga dirinya. Lebih baik dikatakan, itu adalah kepercayaan mutlaknya pada dirinya sendiri. Dan Yuye kebetulan tidak menyukai sifat ini. Dia tahu bahwa, meskipun Ah Bao memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah memikirkan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Bahkan saran darinya akan sangat jarang diperhatikan olehnya. Yuye tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pilihan Ah Bao tepat, karena dia juga tahu dengan jelas siapa yang merupakan bagian dari pemburu iblis. Bukankah tempat tim Long Haon terpisah dari kelompok pedagang Yuye di dekat provinsi Jacques? Inilah yang membuatnya semakin cemas. Namun, dia tidak bisa membujuk Ah Bao untuk pergi. Dia juga tidak punya cara untuk memperingatkan Long Haon karena dia tidak tahu di mana dia berada.
Tepat ketika Ah Bao membuat tekadnya untuk bertindak, Yue juga membuat tekad jauh di dalam hatinya untuk melakukan semua yang dia bisa jika saatnya tiba, bahkan jika dia harus menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk membantu mereka melarikan diri. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan gadis itu. Awalnya, Yue sudah menerima nasibnya. Siapa yang berani menentang pernikahan yang diputuskan oleh Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan? Dia benar-benar tidak berani dan tidak tega untuk menolak. Tapi pernikahan awalnya tetap tertunda karena Long Haon. Ketika Ah Bao memberitahunya berita itu dengan perasaan malu dan gelisah, Yue benar-benar menemukan bahwa dia bersukacita tentang berita ini. Ini memberinya lebih banyak alasan untuk membantu Long Haon. Selama dia tidak mati, mungkin dia tidak perlu menikahi Ah Bao. Ketika dia mencapai usia yang cukup tinggi untuk kehilangan kecantikannya, mungkin dia tidak akan tertarik padanya lagi. Bagian tim. Haon, kabar baik datang. Penghilang pemburu iblis sudah mundur, dan sekarang, hanya satu tim yang tersisa di kota. Mereka seharusnya tinggal di kastil kota Jacques. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita mencobanya? Mata Tian Qing berbinar. Setelah merenung sejenak, Long Haon bertanya, bukankah ini hanya gertakan? Meskipun kali ini, iblis telah mencari 15 hari lagi, mereka masih pergi terlalu cepat tanpa hasil apapun. Saya menemukan itu tidak normal. Tian Qing mengangguk kagum. Haon tampak muda, tetapi karakternya sangat stabil. Apa yang kamu bicarakan bukanlah hal yang mustahil, tetapi mempertaruhkan nyawa kami pada awalnya adalah misi kami. Kita selalu dalam bahaya, tetapi bahaya juga sinonim dengan peluang. Kami telah tinggal di sini terlalu lama. Ketika kita bertindak lagi, kita harus meninggalkan tempat ini tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal. Untuk alasan ini, kami memiliki dua opsi. Pertama, pergi tanpa bertindak. Atau kedua, untuk menyerang tim penghilang pemburu iblis yang tinggal di kota sebelum pergi. Pencarian di luar seharusnya dihentikan, dan frekuensi laporan berita yang kami terima dari orang-orang kami terus meningkat. Jika Anda masih tidak yakin, bagaimana jika kita menunggu informasi lebih lanjut selama beberapa hari, sebelum akhirnya mengambil keputusan? Long Haon dengan riang setuju, oke, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang dikatakan kakak laki-laki Tian Qing. 3 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan berita terus datang dari luar, menunjukkan segala macam kejadian. Penghilang pemburu iblis itu memang semua pergi, tetapi pihak iblis mengirim 1000 kavaleri Vien untuk membantu menjaga provinsi Jacques. Berita itu menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi penghilang perburuan iblis yang akan tinggal untuk menjaga kota. Haon, kita tidak bisa terus menunggu. Menurut berita yang baru saja datang, skuad Demon Hunter Remover terakhir sudah berada di luar kota, dan akan segera pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Long Haon masih ragu-ragu, kakak Tian Qing, kali ini kami mendapat hasil yang cukup bagus di sini. Bagaimana kalau pergi ke jalan yang bisa diandalkan dan tinggalkan tempat ini sekarang? Di tempat lain, kita juga bisa menyergap Demon Hunter Remover. Untuk beberapa alasan, di alam bawah sadarnya, dia merasakan perasaan bahaya tertentu, seolah-olah ada mata yang tidak jelas mengawasinya sepanjang waktu. Chapter 397 Tim Naga 2. Tian Qing mengerutkan alisnya, agak tidak puas dengan jawaban Long Haon. Dengan suara yang dalam, dia menyatakan, bagaimana kalau melakukan ini, Haon, aku tidak akan memaksamu. Kali ini, tim kami akan menjadi kekuatan utama operasi, dan kelompok Anda akan memberikan dukungan. Jika ternyata benar-benar jebakan dari setan, kamu bisa langsung kabur dan tidak peduli dengan kami. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Tian Qing jelas menjadi lebih kasar. Meskipun timnya menerima bantuan besar dari kelompok Long Haon, menjadi pasukan pemburu iblis kelas raja, mereka selalu memiliki kekuatan otonom yang besar, dan Tian Qing adalah inti mutlak dari timnya. Oleh karena itu, ia merasa sangat yakin dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Karena bantuan tidak berarti tunduk, terlebih lagi untuk pasukan perburuan iblis kelas raja dengan peringkat tinggi seperti mereka. Kelompok Tian Qing baru saja mengalami kemunduran besar,
jadi operasi kedua ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena mereka menyerahkan otoritas sejauh ini, Long Haon secara alami mengalami kesulitan untuk mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menerima rencana Tian Qing dengan anggukan. Rencana itu dilaksanakan dengan cepat, dan Long Haon mengikuti kesepakatan, membiarkan kelompok Tian Qing memimpin serangan sementara timnya akan mendukung mereka dari belakang. Lagi pula, musuh tidak tahu ada dua pasukan pemburu iblis di sini. Memiliki kekuatan cadangan akan sangat meningkatkan keamanan kedua tim. Mengenai hal ini, Tian Qing tidak merasa tidak puas setelah refleksi lebih lanjut. Menjadi lebih bisa diandalkan tidak buruk sama sekali. Setelah timnya sendiri menyerang dengan sukses, mereka akan memberikan beberapa keuntungan sebagai balasan untuk kelompok Long Haon. Selama mereka berhasil, rekan-rekannya akan pulih dari pukulan kepercayaan diri mereka. Selama negosiasi mereka menerima informasi bahwa regu penghilang pemburu iblis terakhir sudah menuju ke luar kota. Membuat keputusan yang cepat, Tian Qing mengambil nada berat, "Ayo pergi. Kami akan menuju keluar sekarang, dan mencegat mereka di luar. Serangan di luar kota akan lebih efektif daripada di dalam, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang Jacques Demon di sekitar kita." Long Haon mengangguk padanya, "Kakak Tian Qing, berhati-hatilah. Jika Anda melihat ada yang tidak beres, kami akan melindungi Anda dengan bertindak sebagai pengalih perhatian. Maka Anda akan memiliki cukup waktu untuk mundur dengan cepat karena kami memiliki cara kami sendiri untuk melarikan diri." "Ya." Tian Qing memberikan jawaban acuh tak acuh, berbalik untuk memimpin rekan-rekannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak keberatan dengan komentar terakhir Long Haon. Menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja, apakah mereka akan membiarkan pasukan pemburu setan tingkat komandan melindungi mereka saat mereka melarikan diri? Itu akan menjadi kehilangan muka yang terlalu besar. Selain itu, dia tidak percaya ada masalah dengan rencananya. Kelompok 13 muncul entah dari mana, dengan pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 di depan dan pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64 di belakang. Semua orang sudah sepenuhnya dilengkapi. Chair diam-diam mengikuti Long Haon. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, mereka akan melihat bahwa perubahan muncul di Chair saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Rasa dingin yang memancar darinya sepertinya telah menghilang, menjadi kurang jelas dibandingkan dengan masa lalu, bahkan matanya terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tapi setelah diperiksa dengan cermat, orang juga akan melihat bahwa penampilan Chair yang pendiam membuatnya semakin menakutkan, seolah-olah dia tersembunyi jauh di dalam lubang tanpa dasar. Setelah 3 hari istirahat, Chair memulihkan kesadarannya, tetapi tidak berhasil memulai kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Tapi hari itu menjadi satu dengan senjatanya untuk pertama kalinya membuat kemampuannya menjadi lebih efektif, memberinya lebih banyak kekuatan. Setelah kembali ke bagian tim, Chair tetap mengasingkan diri sampai mereka keluar. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa kebangkitannya sebagai dewa pilihan akan terjadi kapan saja sekarang, dan bahwa dia sekarang sangat dekat dengan titik balik. Sangat mungkin, apa yang dia kekurangan untuk memulai kebangkitan bukanlah usaha, tetapi kilasan pemahaman yang meledak. Semua orang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih tinggi, jadi bahkan ketika maju ke bawah tanah di bawah pimpinan Tian Qing, kecepatan mereka luar biasa. Ketika mereka melihat cahaya lagi, mereka muncul di luar Major Jacques City. Tanpa perlu instruksi Tian Qing, penyihir dan pendeta dari timnya bergerak, meluncurkan mata falcon dan mata kebenaran untuk mengintai lapangan di depan mereka. Penyihir itu melaporkan dengan suara rendah, "Temukan mereka." Itu adalah sekelompok 10 orang yang baru saja keluar dari kota, dipimpin oleh iblis muda berpakaian hitam, dari ras yang tidak dapat dibedakan. Namun, auranya sangat kuat, dan sangat mungkin itu adalah naga iblis. Jika demikian, kita akan menghadapi pasukan penghilang pemburu iblis tipe tim naga. Pendeta itu segera melaporkan, tidak ada musuh tak terlihat yang menunggu dalam jarak 1000 meter, semuanya teratur. Tian Qing bertanya kepada penyihir itu, ada jejak penyergapan di dekat sini? Selidiki lebih hati-hati. Penyihir itu mengangguk, memperkuat keluaran energi spiritualnya dan meluncurkan Eagle Eye ke segala arah.
Kemampuan deteksi terbesar penyihir ini bahkan bisa mendeteksi iblis yang tidak terlihat. Mantra ini tersedia untuk penyihir langkah ketujuh, membantu untuk mengintai pada jarak setidaknya 10 km. Saat memfokuskan pada rentang yang lebih kecil, pendeteksiannya akan menjadi lebih detail. Beberapa saat kemudian, penyihir itu menjawab, semuanya normal. Setan sudah meninggalkan kota, dan tidak melihat untuk terbang, hanya maju dengan cepat menuju provinsi tengah. Selain pemuda berpakaian hitam, ada juga seorang gadis berjubah putih, dengan penampilan humanoid. Kultivasi atau rasnya tidak dapat dilihat. Di belakang mereka, ada 4 pembangkit tenaga iblis humanoid lainnya dan 2 iblis binatang, 1 Jaguas Demon dan Demonic Bear. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kecuali pemuda berpakaian hitam, setidaknya 2 dari iblis humanoid lainnya adalah pengguna sihir murni. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi, jadi kita tidak punya waktu untuk penyergapan. Saya sarankan untuk bertemu langsung dengan mereka. Kita harus memiliki peluang 70% untuk menyingkirkan mereka. Tian Qing mengangguk, berteriak keras, pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menghunus pedangnya yang berat. Mengangkat perisai emas di tangan kirinya, cahaya keemasan gelap yang menyilaukan menyebar darinya. Dengan raungan rendah, naga bumi yang sangat besar muncul di depannya. Ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8, naga Vajra, jenis naga bumi yang paling kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, kemampuan bertahannya sangat besar. Ketika dikontrak dengan seorang ksatria mendapatkan 1 lagi perisai daging ultra kuat, yang bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan bisa membunuh dalam waktu singkat. Tian Qing menegakkan posturnya, langsung naik ke punggung naga Vajra miliknya. Prajurit dan pembunuh itu juga menaiki naga. Pemanggil mereka dari langkah ke-7 memegang bola kristal berwarna perak di tangannya, menggumamkan beberapa mantra, sebelum 3 pancaran cahaya melintas, dan 3 Lightning Panthers, binatang ajaib dari peringkat ke-6, muncul di hadapan semua orang. Penyihir, pendeta, dan dia sendiri masing-masing menaiki salah satu dari mereka. Pada saat ini, pencapaian pertempuran mereka sebagai pasukan pemburu iblis kelas raja muncul. Tentu saja, mereka dapat mengandalkan sayap spiritual mereka untuk menembak musuh dari udara, tetapi Demon Hunter Remover bukanlah orang lemah, apalagi regu penghilang perburuan iblis tipe tim naga, yang merupakan eksistensi tersulit untuk ditangani selain raja. Tim. Dengan demikian, mereka menghemat energi spiritual mereka. Apalagi keberadaan mereka tidak akan terlihat dengan mudah di tanah. Lightning Panthers adalah binatang ajaib dengan serangan dan pertahanan biasa, tetapi sebagai binatang ajaib berelemen angin, kecepatan mereka secepat kilat. Kemampuan ini membuat mereka tidak diragukan lagi menjadi tunggangan terbaik untuk panggilan tipe penyihir. Tepat setelah naik ke punggung binatang ajaib, Magi segera meraih tongkatnya dan memulai nyanyian rendah, membiarkan Lightning Panther berlari sesuka hati. Seolah-olah dia terjebak di punggungnya dan karena itu bisa tetap fokus pada nyanyiannya, tanpa gangguan sedikit pun atau terburu-buru. Kelompok 6 dengan cepat bergegas menuju musuh mereka di satu-satunya jalan yang mungkin mereka temukan dengan menggunakan mata elang. Semua orang di skuad perburuan iblis kelas komandan ke-64 secara alami melihat Long Haon. Dengan kilatan ungu di matanya, sosok besar Hao Yue muncul di hadapan semua orang. Sudah mencapai ketinggian 11 meter, tubuh Hao Yue sudah bisa digambarkan sebagai besar, dan 2 tonjolan besar di sisi kepalanya tampak semakin jelas. Selain keempat kepalanya yang mencuat ke atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa tonjolan yang semula mengecil tumbuh kembali selama setahun terakhir, sekarang mencapai ukuran yang terlihat lagi. Sekarang sudah memiliki ukuran yang dekat dengan kepala lainnya, seolah-olah mereka akan muncul kapan saja. Ini bahkan lebih benar sekarang karena Hao Yue memakan beberapa kristal ajaib. Setelah konsumsi semua kristal itu aura menakutkannya yang samar-samar terlihat bahkan kadang-kadang memberi Long Haon kejutan besar. 7 dari mereka semua duduk di punggung Hao Yue, tapi Long Haon sendirian berdiri di atas kepala Little Light. Sementara itu, Hao Yue melangkah maju dengan penuh semangat dengan keempat anggota tubuhnya, mengejar pasukan pemburu iblis kelas 17 raja.
Meskipun demikian, di bawah arahan Long Haon, dia membuntuti 1 kilometer di belakang mereka, dan melakukan yang terbaik untuk mencari perlindungan yang menyembunyikan tubuh besarnya. Long Haon sebenarnya sangat berharap dan tak kenal takut. Setelah penyergapan mereka sebelumnya, lebih dari 10 dari 16 misi pembantaian mereka sudah selesai, dan pencapaian terbesar di antara mereka adalah penyelesaian misi untuk membunuh Star Demon yang merupakan yang kedua dalam kesulitan setelah yang terdiri dari membunuh Dewa Iblis. Misi menyerang Dewa Iblis bertempat 70 detik, yang terletak di provinsi terpencil, mengharuskan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menanganinya. Tapi bagi mereka, memberikan segalanya sudah cukup. Tapi Star Demon adalah masalah yang berbeda, mayoritas Star Demons tinggal di Modukor City, belum lagi Star Demon dari langkah ke-8. Jika mereka bertindak di kota inti, tetap tidak ditemukan akan menjadi sangat sulit. Karena tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa Iblis. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan misi yang sangat sulit seperti membunuh Dewa Iblis, jadi semua orang jauh lebih santai. Selama 2 bulan terakhir ini, mereka telah menyelesaikan sebagian besar misi pembantaian mereka, dan ini secara alami memungkinkan mereka untuk melakukannya lebih lambat sejak saat itu dan seterusnya. Mereka hanya berharap serangan kedua ini juga akan berhasil. 2 pasukan perburuan iblis bergegas maju dengan kecepatan tinggi, dan Tian Qing masih sangat berhati-hati di sisi Long Haon. Sesekali mengubah posisi dan menghunus pedangnya untuk memberitahu Long Haon tentang situasi mereka, sementara terutama mengisyaratkan bahwa jarak ke musuh mereka masih jauh. Chapter 398 Tim Naga. Aku. Long Haon tiba-tiba merasa detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah beberapa kekuatan imaterial mempengaruhi dia. Di depan mereka, Tian Qing baru saja menyampaikan pesan bahwa musuh hanya berjarak 3 km, dan mereka akan melancarkan serangan dalam waktu kira-kira 2 menit. Long Haon tiba-tiba menoleh ke arah Lin Xin dan berteriak, "Lin Xin, Eagle Eye. Cepat, periksa apakah tidak ada yang aneh dengan pasukan penghilang pemburu iblis itu?" Lin Xin segera bereaksi, merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Long Haon. Tidak berani bersantai, dia buru-buru melambaikan staf kristal api di tangannya dan melepaskan teknik mata elang. Selama waktu ini, 2 pasukan pemburu iblis maju ke depan, masih mendekati musuh. Long Haon bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana hasilnya?" Lin Xin mengerutkan alisnya, "Aku melihat musuh. Sangat aneh, saya merasa pria yang memimpin mereka cukup aneh. Ada topi di kepalanya, menutupi wajahnya, tapi aku merasa dia sangat familiar. Juga, gadis berjubah putih di belakangnya juga merasa sangat familiar. Tunggu. Itu dia." Lin Xin tiba-tiba berteriak ketakutan di depan seluruh timnya, dan Long Haon bertanya dengan tergesa-gesa, "Siapa?" Lin Xin menjawab, "Itu Yuye. Gadis di tim mereka adalah Yuye." Tidak baik. Mungkinkah pemimpin mereka adalah orang dari waktu itu? Benar, saat menggunakan Eagle's Eye untuk mengintai, Lin Xin mengetahui bahwa gadis yang berdiri sebagai komandan kedua dari tim ini melepaskan jubahnya yang memperlihatkan wajahnya. Meskipun hanya berlangsung sesaat, rambut ungu di sekitar wajahnya dan penampilannya yang hampir sempurna terlihat jelas oleh Lin Xin. Bukankah itu jelas Yuye? Long Haon langsung tampak cemberut, "Kami telah tertipu, ini jebakan." Dia melihat ke depan, pada kelompok Tian Qing. Tapi saat itu, Tian Qing baru saja melintasi lereng bukit, menghilang dari garis pandang Long Haon. Fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus, dan bahkan dari jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan penurunan suhu, saat fluktuasi energi yang mengerikan meningkat. Jelas, Raja Iblis kelas 17 berburu skuad akan habis-habisan dalam serangan mereka, dan realisasi Long Haon agak terlambat. Benar, grup yang meninggalkan Major Jacques City tanpa tergesa-gesa itu dibentuk dari Ahbao dan regu penghilang pemburu iblis tipe tim naganya. Setelah sampai pada penilaian yang akurat, Ahbao mengambil waktu untuk meletakkan jaring yang tak terhindarkan untuk menjebak kelompok Long Haon. Metode mereka sangat sederhana, pertama-tama, mereka melakukan yang terbaik untuk tetap berada di luar jangkauan deteksi pasukan pemburu iblis, sebelum menghentikan pasukan penghilang pemburu iblis lainnya satu demi satu.
Dengan demikian, mereka secara bertahap membuat kelompok Long Haon mengendurkan kewaspadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, tujuan mereka secara alami adalah menarik ular itu keluar dari lubangnya. Tapi bagaimana mereka bisa memancing ikan tanpa memberi kesempatan pada kelompok Long Haon untuk menyergap? Strategi Ah Bao bukanlah sesuatu yang brilian, melainkan benar-benar sederhana dan efektif. Long Haon dan Tian Qing sama-sama orang yang cerdas, tapi terkadang, kebenaran dan penipuan tidak mudah dibedakan, terutama dengan keyakinan mutlak Ah Bao pada rencananya. Ini juga alasan mengapa dia menempatkan pasukan untuk penyergapannya sangat jauh dari kota. Begitu Yuye melepas jubahnya, Ah Bao menatapnya dengan pandangan tidak puas. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang intens tiba-tiba mengumumkan kemunculan pasukan perburuan iblis dengan 6 anggota, bergegas ke arah mereka. Bukan orang itu. Ini adalah penilaian pertama Ah Bao. Tapi tidak peduli apa, itu masih pasukan perburuan iblis. Dan lebih jauh lagi, agar pasukan pemburu iblis memiliki keberanian untuk menyerangnya, itu setidaknya harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas raja, sehingga menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar. Tawa muram keluar dari mulut Ah Bao, dan dengan teriakan dingin, dia memerintahkan, formasi bertahan. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan bola cahaya ungu hitam ke langit, yang meledak dengan cahaya yang kuat. Ini adalah sinyal untuk meluncurkan penyergapan. Beruang iblis yang sangat besar melangkah maju dengan langkah besar, dan saat itu, sihir yang kuat meletus. Ice Storm, mantra kerumunan es dari langkah ketujuh. Pasukan perburuan iblis kelas raja ke-17 hanya memiliki total 3 peralatan legendaris, perisai di tangan Tian Qing, bola kristal perak dari pemanggil mereka, dan tongkat penyihir mereka. Ini adalah pola alokasi optimal yang akan dipilih oleh sebagian besar pasukan perburuan iblis, memastikan kemampuan bertahan dan kekuatan serangan terbaik dari pasukan perburuan iblis. Tanpa ragu, Magi adalah penyerang mereka yang paling kuat. Ice Storm adalah mantra skala besar, yang bahkan seorang penyihir dari langkah ketujuh membutuhkan setidaknya 1 menit untuk dilemparkan. Namun meski begitu, mantra ini adalah yang paling kuat dari elemen es untuk keseluruhan langkah ketujuh. Terlebih lagi, Magi dari Demon Han Squad kelas 17 Raja melantunkan mantra perlahan, menunda penggunaan sihirnya untuk meningkatkan kondensasi kekuatan sihir lebih jauh. Kepingan salju yang mengepal mengalir dari langit, menghasilkan perasaan sedingin es dan luar biasa. Selain itu, mereka disertai dengan suara mendesing yang tak tertandingi. Setiap kepingan salju sama merusaknya dengan pisau tajam, membelah udara, dan memutuskan semua yang ada di jalurnya. Di tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju semakin cepat, dan pasukan pemburu iblis kelas raja mengikuti, maju dengan kecepatan luar biasa. Ice Storm bukanlah mantra elemen air murni, tetapi juga termasuk elemen angin. Staf dari penyihir dari pasukan perburuan iblis kelas raja ke-17 juga memiliki elemen es dan angin ganda yang jarang terlihat, memberikan mantra ini kekuatan yang lebih besar. Ketika digunakan dengan benar, itu jelas membawa kekuatan dan kekuatan mantra api. Orang bisa melihat bahwa selama penggunaan mantra, wajah penyihir itu berangsur-angsur menjadi lebih pucat. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa besar beban yang ditanggungnya. Ini adalah mantra yang benar-benar tidak dapat dihindari, mencakup skala beberapa kilometer persegi. Ah Bao dan sekutu iblisnya dengan cepat berkumpul, sementara beruang iblis menjalin jari-jarinya dan berdiri tegak dan tidak takut. Orang bisa melihat semua rambutnya mengeras, dan beberapa riak ungu hitam menutupi tubuhnya. Dia berdiri seperti perisai pelindung, hendak menahan serangan masuk yang kuat. 2 pemuda berpakaian hitam perlahan berdiri di belakangnya, memancarkan cahaya ungu tua dari tangan mereka, dan yang mengejutkan, sebuah tongkat muncul di tangan mereka masing-masing. Selanjutnya, mereka memancarkan fluktuasi sihir yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat legendaris, mereka adalah eksistensi di puncak tingkat agung. Faktanya, penyihir iblis jarang menggunakan tongkat. Tongkat elemen ke-8 hanya bisa dibuat oleh iblis itu sendiri, mengingat aliansi kuil tidak akan pernah membuat tongkat dari elemen ini.
Dari penampilan mereka berdua, tingkat kekuatan pasukan penghilang pemburu iblis tipe tim naga ini bisa dengan mudah diketahui. Bahkan tanpa kehadiran Ah Bao, kekuatan pasukan penghilang pemburu iblis ini sudah jauh di atas kelompok yang pernah ditemui tim Long Haon sebelumnya. Tubuh Ah Bao perlahan tegak, berdiri di tengah tim mereka. Di depan Ice Tempest yang luar biasa, matanya tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba melepas topinya, sebelum mengayunkan tinju yang kuat ke langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu merobek ruang, dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur, tidak dapat menjangkau mereka. Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa paling dominan di medan perang adalah suara pecah yang memekakkan telinga, dan badai es dan salju perlahan berkumpul di tengah setelah menutupi area seluas 1 km persegi. Secara bertahap, tornado besar salju dan es terbentuk, menghantam 10 pembangkit tenaga iblis. Mantra ini adalah kartu truf dari pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja, serta serangan terbesar yang bisa digunakan penyihir ini. Dengan cara yang sama seperti Phoenix of Blue Fire milik Lin Xin, penggunaan serangan ini menguras semua energi darinya dan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya sekaligus. Sementara Ice Tempest menyebar, yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas 17 Raja secara alami tidak tinggal diam, tetapi bergegas lurus ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pendeta mereka sudah merilis kemampuan penyembuhan untuk membantu mage memulihkan energi spiritualnya. Pemanggil juga mulai melantunkan mantra dengan cepat, memanggil satu binatang ajaib dari langkah ke-6 demi 1, mengarahkan lurus ke penghilang pemburu iblis. Tian Qing mengangkat pedangnya ke atas kepalanya, dengan berani bertemu langsung dengan beruang iblis, sementara pembunuh mereka menjadi tidak terlihat, dan prajurit itu mengeluarkan kapak raksasa. Alasan utama mengapa Tian Qing yakin dengan kemampuannya untuk menyergap pasukan penghilang pemburu iblis ini pada dasarnya karena mantra kuat mereka badai es. Dia memiliki kepercayaan besar pada penyihir mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya dapat melemahkan pasukan musuh hingga sepertiga, sangat mempengaruhi pasukan mereka, sementara pada saat yang sama, menyebabkan hilangnya kecepatan di pihak mereka karena es dan suhu yang membekukan. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan sesuai kecepatan mereka, dan Tian Qing yakin dapat mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, sebelum langsung melarikan diri. Dia berencana untuk kembali ke bagian tim yang sama seperti sebelumnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Selama ini berhasil, bahkan bersembunyi selama 3 bulan lagi bukanlah masalah bagi mereka, dan setelah itu mereka akan meninggalkan tempat ini untuk memenuhi misi lain. Badai es instan menutupi semua musuh mereka, Tian Qing sepertinya berpikir misi ini sudah selesai. Namun, ketika dia berada 100 meter dari musuh, wajahnya sangat berubah lagi. Dia mengantisipasi perlawanan dari beruang iblis, karena bagaimanapun, beruang iblis terkenal dengan pertahanan mereka. Namun, pertahanan tengah dan belakang mereka bertentangan dengan harapannya. Dengan Ice Storm menjadi serangan omnidireksional, memiliki pertahanan yang kuat hanya di satu sisi tidak cukup. Tetap saja, musuh berhasil bertahan melawannya di semua sisi. 2 iblis di belakang menghasilkan penghalang yang sangat besar, terus-menerus menangkis serangan dari badai es, dan meskipun mendukungnya sangat berat dan memaksa mereka untuk meluncurkan mantra satu demi satu, mereka masih bertahan dengan baik melawannya. Yang paling penting, pemuda berpakaian hitam yang melayang di udara, memusnahkan sebagian besar kekuatan dari Ice Storm dengan tinjunya, mengurangi kekuatan mantra mereka setidaknya setengahnya. Meskipun mereka masih terpengaruh oleh dingin yang membekukan, setidaknya sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera yang sebenarnya di antara orang-orang di barisan mereka. Faktanya, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas 17 itu tidak bisa mempertahankan mantra ini terlalu lama, karena bagaimanapun juga, kekuatan sihirnya terbatas. Chapter 399, Mithril Foundation Lapis Baja Long Haon, I. Sepertinya skuad Demon Hunter Remover ini memang tidak mudah untuk ditangani. Namun meski begitu, Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk meringkuk dan membiarkan pasukan Long Haon memberikan dukungan. Apalagi musuh pada akhirnya masih dilemahkan oleh badai es. Naga Fajra menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan membidik langsung ke beruang iblis.
Saat ini, beruang iblis masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya dan tidak mampu menahan serangan dari naga Vajra. Di langit, komponen badai es sekarang seukuran serpihan es, dan tidak ada kepingan salju yang mendarat di Tian Qing. Pertempuran yang mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya, dan orang bisa melihat kepala naga Vajra berbenturan dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, naga Vajra dan beruang iblis adalah eksistensi yang serupa. Mereka berdua memiliki pertahanan dan kekuatan serangan yang kuat, tetapi lambat, dan tidak mampu terbang. Bang! Bagian tersulit dari naga Vajra, kepalanya, bentrok dengan lengan beruang iblis. Tubuh beruang iblis itu sangat besar tetapi naga Vajra masih mendominasi dibandingkan, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa naga Vajra masih diuntungkan dari momentum serangannya. Dalam keadaan normal, naga Vajra dengan tingkat yang sama akan lebih baik daripada beruang iblis, dan meskipun itu tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius pada lawannya, setidaknya mendorong beruang iblis ke samping tidak akan menjadi masalah. Menurut perhitungan Tian Qing, serangannya akan diikuti oleh prajurit timnya dan dirinya sendiri. Mereka akan mengerumuni barisan musuh untuk membunuh iblis, mengandalkan ledakan kekuatan dari Ice Storm, yang setidaknya akan sangat mengurangi kekuatan bertarung musuh. Namun, dia membuat satu kesalahan perhitungan lagi. Di tengah ledakan dahsyat, kaki beruang iblis meninggalkan jurang yang dalam di tanah, tetapi serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis, memantapkan pertahanannya dengan pukulannya. Tangan. Beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai besar. Bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat erangan yang sesak saat darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, harga yang dibayar beruang iblis dalam bentuk luka-luka ini tidak diragukan lagi memberi mereka manfaat besar. Tian Qing segera merasa ingin mengeluarkan darahnya, dan kemampuannya yang semula kuat, juga dikombinasikan dengan menyimpan daya, secara alami mengubah target. Pedangnya yang berat dengan keras menyerang beruang iblis, bukannya membidik musuh yang lemah di belakang mereka. Sosok yang mendukung beruang iblis dari belakang secara alami adalah Ah Bao, yang tidak mengabaikan untuk memukul langit dengan pukulan lain untuk melawan badai es, sambil memblokir musuh. Namun, dia masih tidak bisa menutupi semua sisi, dan sejumlah besar kepingan salju masih mendekati mereka dari segala arah. Namun, iblis lainnya juga bukan pemula. Menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh, melawan badai es untuk beberapa waktu bukanlah masalah bagi mereka. Bang! Tubuh beruang iblis berkilauan dengan cahaya keemasan, dan dengan erangan pengap lainnya, dia masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya untuk memblokir serangan Tian Qing, sambil menginjak tanah satu demi satu. Getaran intens dari tanah yang dia sebabkan menghentikan naga Vajra dari meluncurkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yu Ye membuat teriakan lemah, dan menciptakan riak hitam keunguan di sekelilingnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara, dan mengarah tepat ke arahnya. Iblis-iblis dari langkah ketujuh membuka sayapnya dan naik, segera memblokir pembunuh kelas raja dengan pedang berat berwarna darahnya, memaksanya mundur. Pada saat pertempuran ini, Tian Qing dan pasukan pemburu iblis kelas rajanya sudah dalam posisi pasif. Tian Qing tidak pernah mengira musuh akan begitu sulit untuk ditangani. Badai es sudah melemah, dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh pemanggil mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh untuk beberapa waktu. Mereka jauh dari cukup kuat untuk melukai mereka. Apa yang bisa mereka ketahui? Ini adalah waktu bagi Tian Qing untuk membuat pilihan. Membuat keputusan cepat saat mengenakan Mithril Foundation Armor, dia bersiul panjang sambil menghadap ke langit. Ini adalah sinyal untuk Long Haon. Pada saat ini, dia sudah tidak mampu menyelamatkan muka. Dia berdiskusi dengan Long Haon sebelumnya bahwa jika musuh benar-benar sulit untuk ditangani, dia akan meminta bantuan kelompok Long Haon. Bersama-sama, mereka akan menangani musuh secepat mungkin sebelum melarikan diri. Saat ini, dengan kekuatan pasukan perburuan setan mereka sendiri, menangani pasukan penghilang perburuan setan ini tidak mungkin.
Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan Long Haon. Namun, untuk ketiga kalinya hari itu, Tian Qing salah perhitungan. Tim Long Haon tidak segera bergabung dengan mereka, tapi peluit lain terdengar dari belakang, datang dari Long Haon. Pada saat ini, semangat Tian Qing akhirnya mencapai titik terendah. Peluit Long Haon berarti bahwa mereka terjebak dalam penyergapan. Musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Menarik! Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu, menyapu perisainya ke depan, dan meluncurkan serangan perisai terhadap beruang iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah kekuatan dari perisai tingkat legendarisnya, dan berhasil mengusir beruang iblis 3 langkah mundur. Ingin kabur? Itu sudah terlambat. Suara dingin Ah Bao bergema di udara, dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dia derita di Illusory Paradise, kebencian mendalam terhadap pasukan pemburu iblis ini bercokol di Ah Bao, mencekiknya dari dalam. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai putra mahkota iblis, membuat posisinya megah tak tertandingi, dia masih kalah di tangan Long Haon. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seiring waktu. Setelah akhirnya menghadapi pasukan pemburu iblis manusia dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok Tian Qing pergi dengan begitu mudah? Serangan Ah Bao selalu seperti itu, sederhana, efektif, dan langsung. Bang! Bahkan dengan mengandalkan perisai legendarisnya, serta pertahanan dari obstruksi surgawi, Tian Qing sangat menderita dari pukulan ini. Dikelilingi oleh kilatan emas yang dilepaskan dari penggunaan tubuh cemerlang, dia masih didorong mundur 10 meter oleh pukulan ini, dengan perasaan mati rasa yang masih tersisa di tangan kirinya. Puncak dari langkah ke-8. Ekspresi Tian Qing sangat berubah. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini sudah melampaui 20.000 unit, jadi dengan tambahan Divine Obstruction dan Mithril Foundation Armor-nya, serta Legendary Shield-nya, hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Ah Bao menyerbu ke Tian Qing seperti tornado. Meluncurkan satu tinju demi satu, dia menutupinya dengan serangan pantang menyerah. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, ia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus-menerus menggunakan kemampuan untuk melemahkan Ah Bao. Namun, dia diam-diam dalam kesusahan. Kecepatan Ah Bao jauh lebih besar darinya, jadi menarik diri sudah benar-benar mustahil baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura kuat mendekati mereka dari semua sisi. Saya salah pada akhirnya. Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Haon. Bagaimanapun, Tian Qing adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun, dan meskipun dia merasa sakit di dalam, saat ini pikirannya sangat terfokus. Dan kali ini dia membuat keputusan yang tepat. Kami mundur. Saya akan tinggal di belakang untuk menghentikan mereka, tidak peduli tentang saya bergabunglah dengan Haon untuk keluar bersama. Pergi sekarang. Mengatakan ini, Tian Qing berteriak dengan marah sambil melihat ke langit. Menyalakan api keemasan di sekitar dirinya, dia tiba-tiba berbalik, langsung meninggalkan pedangnya untuk memegang perisainya di kedua tangannya, menghantamkannya dengan keras ke Ah Bao. Serangan Ah Bao masih terlalu kuat. Serangan yang terlihat sederhana dan langsung itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Semua pukulannya melampaui seluruh imajinasi Tian Qing. Namun, Tian Qing masih seorang satria Yayasan Mithril, dan kuat dalam dirinya sendiri. Bertahun-tahun sebagai pemburu iblis adalah asal mula kekuatan dan pengalaman pertempurannya yang kuat. Pada saat ini, dia membuat seluruh kekuatannya meledak, tidak hanya membakar tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala hidupnya. Dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan pada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan seperti ini, dan sebagai ksatria penjaga serta kapten mereka, dia tahu bahwa sesuatu seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Dengan demikian, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Serangan ini adalah pilihannya, dan dia secara alami harus menanggung konsekuensinya.
Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Prajurit kelas raja menggeram, menyerang dengan sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh, meluncurkan tornado strike. Kekuatan ofensif yang kuat langsung memotong dua pembangkit tenaga iblis, dan dia dengan panik membidik Ahbao. Kapten, tim tidak bisa kehilanganmu. Cepat dan pergi. Cahaya berwarna darah menutupi kapak, tepatnya dari penggunaan madness. Memang, seorang pejuang tetaplah seorang pejuang, dan bahkan tanpa sepotong peralatan legendaris pada dirinya, Ahbao masih harus tiba-tiba mundur ketika menghadapi serangan berputar cepat. Dengan teriakan naga yang keras dan jelas, udara seolah terkoyak dan ledakan meletus, saat prajurit yang berputar itu ditendang ke belakang. Bang! Dengan semburan darah yang hebat, bahkan prajurit dalam keadaan kegilaan ini dikirim terbang oleh kekuatan tendangan Ahbao. Sementara darah dari mulutnya menyembur membentuk busur, kedua kapak perangnya hampir jatuh secara bersamaan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Pepatah ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk setan. Setelah pertempuran melawan Long Haon, Ahbao merenungkan tentang pengalamannya yang menyakitkan dan berlatih keras dalam pengasingan. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, kultivasinya tidak hanya mencapai puncak dari langkah ke-8, tetapi kekuatan bertarungnya secara keseluruhan, serta pemahamannya tentang pertempuran sebenarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik hitam, sementara mata merah darahnya penuh dengan haus darah. Tian Qing mengatupkan giginya dengan getir, mengangkat perisainya, dan mengetuk sekali lagi ke arah Ahbao. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah tidak peduli apa, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tidak peduli pasukan perburuan iblis mana, setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, bagaimana seseorang dengan mudah meninggalkan rekan-rekannya. Tian Qing berpikir seperti ini, tetapi rekan-rekannya sama dengan dia. Sekelompok api berwarna berbeda dinyalakan di medan perang, milik setiap anggota pasukan pemburu iblis kelas 17 Raja. Mereka setuju secara kebetulan untuk membuat keputusan yang sama untuk menyalakan api kehidupan mereka, dengan satu pemikiran yang bulat. Mereka lebih baik mati di sini bersama daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Bang, bang, bang. Pada setiap serangan sengit, tubuh Tian Qing akan menggigil hebat. Namun, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memblokir Ahbao. Tidak hanya itu, dia juga secara bersamaan merawat iblis-iblis lainnya. Chapter 400 Pondasi Mitri Lapis Baja Long Haon 2. Badai es tidak sepenuhnya tidak efektif, bahkan jika Ahbao lebih kuat, dia tidak mungkin bisa menutupi semua sekutunya. Meskipun badai es sudah berhenti, setiap Demon Hunter Remover selain dia sangat melambat. 3 di antaranya bahkan mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Jadi, meskipun Ahbao langsung mengubah situasi yang merugikan menjadi keuntungan, penghilang pemburu iblis ini tidak dapat segera melakukan serangan balik. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di medan perang, membawa aura cahaya yang sangat cemerlang. Dentang! Dengan ledakan yang menusuk telinga, tubuh Ahbao tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan segera, matanya yang berwarna darah meledak dengan kilauan yang hebat. Itu dia. Menyebarkan 4 sayapnya, Long Haon turun segera setelah meluncurkan pukulan ini. Sosok ramping Yating muncul di atas bahunya, mengarahkan kilatan putih akurat ke Ahbao. Long Haon mengepakkan keempat sayapnya dan muncul di belakang barisan iblis. Meletus dengan Demon Whipping Flash, dia menyelimuti beberapa pembangkit tenaga iblis di sekitarnya dalam jangkauannya, memblokir serangan mereka. Sementara itu, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 tiba dan berkumpul kembali dengan pasukan pemburu iblis kelas raja ke-17 dalam serangan balik ini. Haon! Tian Qing memanggil. Long Haon berteriak keras, musuh mengepung kita di semua sisi. Segera keluar dari pengepungan mereka, kami akan tinggal di belakang. Aku punya caraku sendiri untuk kabur dari medan perang, jadi pergilah sekarang. Penambahan tiba-tiba kelompok Long Haon segera mengubah situasi saat ini. Hao Yui berkepala 4 bergegas maju dengan langkah besar,
dan semua orang di pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Dengan tambahan pasukan yang kuat ini, tidak peduli seberapa kuat Ahbao, kemenangan pasti akan terbukti sulit bagi pasukan penghilang pemburu iblisnya sendiri. Namun, begitu kelompok Long Haon muncul di medan perang, ke segala arah langit, banyak cahaya berkilauan mendekati tempat itu dengan cepat, dan sekilas, jumlahnya lebih dari 50. Menghadapi Long Haon lagi, Ahbao saat ini merasakan darahnya mendidih. Dengan raungan keras, sepasang sayap naga hitam keunguan muncul di punggungnya, dan setelah mundur dari pertempuran dengan Tian Qing, dia segera mengejar Long Haon. Tapi Long Haon tidak terus berurusan dengan Ahbao. Dalam sekejap, keempat sayapnya mengepak lagi, menghindarinya. "Kakak Tian Qing, cepat pergi. Kalau tidak, itu akan terlambat." Long Haon berteriak putus asa sekali lagi. Tian Qing menjawab dengan senyum pahit, "Haon, pergilah. Selama pertempuran ini, yang memegang komando adalah aku. Dan karena saya adalah komandan saat ini, Anda harus mendengarkan saya. Cepat pergi dengan timmu." Long Haon berteriak kembali dengan marah, "Kau benar-benar membuang-buang waktu. Saya mengatakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari medan perang. Apa kau lupa bagaimana aku membuat cair menghilang saat itu? Tidak ada dari kalian yang akan pergi." Ahbao tiba-tiba berhenti di udara, tidak mengejar lebih jauh setelah Long Haon. Mengangkat tangan kanannya, dia memancarkan cahaya oranye dan membentuk penghalang berwarna oranye yang menutupi semua orang yang hadir di medan perang, termasuk penghilang perburuan iblis di bawah komandonya, serta Long Haon dan Tian Qing. Long Haon merasa sekelilingnya membeku, dan dia tiba-tiba berhenti di tengah percepatannya. Tapi bukan hanya dia, Tian Qing dan yang lainnya, bersama dengan Ahbao dan semua iblis lainnya terjebak di dalam, seolah-olah segala sesuatu di ruang oranye ini menjadi tidak bergerak. Memancarkan kilatan padat dari matanya, Ahbao menatap Long Haon dengan tatapan bersemangat, "Aku akan membayar kembali rasa malu yang kau bawa padaku. Hanya darahmu yang bisa menghapus rasa malu ini. Hari ini, kamu pasti akan mati." Napas Long Haon sekarang sangat berat. Dia tidak tahu teknik mana yang baru saja digunakan Ahbao, tapi sepertinya itu bukan kemampuan miliknya. Namun, ini tidak penting. Teknik ini jelas tidak membuat perbedaan antara musuh mereka dan pihak mereka sendiri. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa waktu kurungan tidak akan terlalu lama, tetapi itu sudah cukup dalam situasi ini, karena selama waktu yang singkat ini, iblis yang bersembunyi untuk menyergap mendekat. Itu adalah 50 penghilang pemburu iblis, total 50 penghilang pemburu iblis. Kekuatan tangguh ini bukanlah apa-apa yang bisa mereka lawan saat ini. Bahkan melarikan diri akan sangat sulit. Long Haon bahkan tidak memiliki jaminan untuk dapat mengaktifkan melodi abadi untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Selat putus asa. Benar, mereka sekarang dalam kesulitan yang benar-benar putus asa. Pilihan untuk bergabung dalam pertempuran atau tidak tergantung pada Long Haon. Dia bisa saja memimpin sekutunya sendiri untuk keluar dari pengepungan atau menggunakan Eternal Melody untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika penilaian Tian Qing salah, bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada sekutunya sendiri di medan perang? Jadi, dia muncul di sini tanpa ragu-ragu. Jika Tian Qing mendengarkan sarannya, dan segera berbalik untuk keluar dari pengepungan dengan rekan-rekannya, mungkin kelompok Long Haon masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang setelah berpisah dari mereka. Tapi apa yang Ahbao gunakan tampaknya merupakan kemampuan khusus dari Star Demons, dan sekarang sudah terlambat. Sekarang bukan hanya pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 yang berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi juga pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64. Cahaya oranye menghilang secara bertahap, dan kemampuan tarik dari kompor sen spiritual masih mencapai Ahbao, tetapi dia tampaknya tidak memiliki apa-apa selain ekspresi sarkastik sebagai reaksi. Masa penghilang pemburu iblis sudah mengelilingi mereka di semua sisi, dan kegelapan yang pekat memenuhi udara. Gelombang energi spiritual yang kuat dilepaskan dari pemburu iblis yang dikelilingi yang semuanya terlihat sedingin es. Para anggota dari pasukan perburuan iblis kelas Raja ke-17 untuk sementara menghentikan penyalaan energi kehidupan mereka,
semuanya memiliki pandangan yang pasti. Karena mereka tidak bisa pergi, mereka semua akan tinggal di sini dan membunuh jalan keluar mereka. Lagi pula, sejak hari mereka menjadi pemburu iblis, mereka menerima kenyataan bahwa kematian mereka mungkin akan datang dari tangan iblis. Dan hari ini sepertinya telah tiba. Mundur, kalian semua. Ahbao tiba-tiba berteriak keras. Dari perintahnya, penghilang pemburu iblis tim naga mundur, untuk sementara menciptakan jarak antara pemburu iblis dan diri mereka sendiri. Dua skuad perburuan iblis Long Haon dan Tian Qing berkumpul, mengambil keuntungan dari kesempatan itu, tapi pengepungan dari 50 penghilang pemburu iblis lainnya telah memperkecil jarak. 60 Demon Hunter Remover melawan satu pasukan pemburu iblis kelas raja dan satu komandan, ini sudah merupakan pertempuran tanpa ketegangan. Tidak peduli seberapa baik Long Haon dan Chair, jika pertempuran orang banyak dimulai, mereka hanya akan bisa mengutuk pada hasil akhir. Tentu saja, dengan mengandalkan aktivasi melodi abadi, Long Haon setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk dapat membawa dua orang lainnya, tapi bagaimana dia bisa meninggalkan rekan-rekannya yang lain? Tian Qing berdiri tegak dan tidak takut di sisi Long Haon. Dia tidak memberikan Long Haon permintaan maaf apapun, karena meminta maaf tidak akan ada gunanya. Karena situasinya sudah seburuk ini, sudah tidak ada cara untuk menebus kesalahannya. Semua yang dia pikirkan lakukan sekarang adalah mengorbankan dirinya untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi kelompok Long Haon untuk melarikan diri. Namun, ini memang terlalu sulit. Terutama melihat begitu banyak iblis yang kuat, terutama pemuda berpakaian hitam itu. Dalam serangkaian pertukaran sebelumnya, bahkan setelah Tian Qing menyalakan api jiwanya sendiri, di depan serangannya, dia hanya bisa mundur dengan kekalahan sedikit demi sedikit. Dan lebih jauh lagi, pemuda berpakaian hitam itu sepertinya belum habis-habisan. Ahbao tidak melirik Tian Qing, ksatria penjaga dan paling kuat dalam kultivasi di antara kedua tim itu. Matanya hanya memegang Long Haon dan ingatannya yang tak terlupakan tentang rasa sakit yang dia terima dari pukulan pedang Long Haon itu, dia tidak pernah bisa melupakannya. "Kamu Long Haon, aku tidak salah dengan namamu kan?" Suara dingin Ahbao menusuk hati setiap pemburu iblis seperti embusan angin yang mengerikan. Ini adalah keseluruhan 60 pembangkit tenaga iblis. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 6, dan mereka disertai oleh lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Bahkan untuk pasukan perburuan iblis tingkat kaisar, pergi dari sini bukanlah hal yang mudah. Saya Long Haon. Mengambil langkah besar ke depan, Long Haon bertukar pandang dengan Ahbao. Jika Ahbao saat ini bisa dikatakan sebagai gunung berapi yang siap meletus kapan saja, maka Long Haon saat ini seperti kolam yang dalam dan tenang. Pria dan iblis itu berdiri berhadap-hadapan, tatapan mereka bertemu satu sama lain di udara, dan Long Haon tidak menyerah sedikit pun. Ahbao mengerutkan alisnya, menyatakan, "Terakhir kali kita bertemu di Illusory Paradise, kau meninggalkanku dengan kenangan yang tak terlupakan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan muncul kembali begitu cepat, dan dalam situasi seperti ini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki trik lain untuk menyelamatkan diri dari kematian yang tak terhindarkan kali ini juga?" Long Haon dengan tenang bertanya kembali, "Bagaimana Anda tahu tanpa mencoba?" Bau mesiu yang pekat memenuhi udara dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik di kedua sisi siap untuk campur tangan kapan saja. Ahbao tiba-tiba tertawa, sedikit mengendurkan tinjunya yang terkepal. "Baiklah. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda pantas diperlakukan sebagai saingan saya. Bahkan jika kekuatanmu menyedihkan dibandingkan denganku, aku masih bersedia menerimamu sebagai musuhku. Anda seharusnya merasa terhormat akan hal itu." Long Haon juga menertawakannya, menunjukkan ketidakpedulian yang besar sambil mengungkapkan senyum penuh percaya diri di wajahnya yang tampan dan sangat cerah. "Sayangnya, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai saingan saya. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali suatu hari nanti, Anda berhasil ke posisi ayah Anda saat ini. Di mata saya, hanya ada satu saingan, dan itu dia." Penampilan Ahbao akhirnya berubah. Dalam keadaan keunggulan mutlak ini, dia mencoba untuk mempermalukan Long Haon dengan kata-katanya,
untuk mematahkan kepercayaan dirinya sebelum memusnahkan semua manusia di sekitarnya, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang. Tapi siapa yang mengira bahwa Long Haon tidak hanya tidak tertipu, tetapi juga melakukan serangan balik? Apakah kamu bahkan melihat dirimu sendiri? Dan Anda masih ingin menantang ayah saya? Baiklah, kalau begitu jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika Anda menang melawan saya akan melepaskan Anda semua sekarang. Tapi sebaliknya, tidak perlu yang lain, datang saja padaku. Long Haon maju dengan langkah besar, bahkan tanpa memanggil Hao Yue untuk bertarung dengannya. Hao Yue mengangkat keempat kepalanya yang besar, menatap Long Haon dengan tatapan bersemangat. Seolah-olah dia baru saja menerima beberapa instruksi, dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Haon! Tian Qing memanggil dengan khawatir. Long Haon berbalik dan menatapnya, dan dari sudut pandangnya, Tian Qing memiliki pandangan yang tegas. Penyesalan yang kuat memenuhi dirinya, karena dia sepertinya menggumamkan beberapa kata. Ah Bao perlahan mengangkat tangannya, dan semua kekuatan iblis mundur, meninggalkan ruang terbuka di hadapannya. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.